mindset pejabat publik kita wabil khusus di Kementerian Pendidikan berpikirnya sangat sederhana. Ya, yang perlu dididik itu yang di bangku sekolah, yang ada di sekolah, yang ada di universitas-universitas swasta dan negeri. Selain itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait viralnya sejumlah orang yang asyik berselfie ria di lokasi bekas erupsi Gunung Semeru menuai banyak kritik dari netizen. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberikan responnya melalui akun Instagram. Dia menghimbau agar masyarakat, khususnya warga Jatim, untuk tidak melakukan hal tersebut. Menurutnya, aksi berfoto ria di lokasi bencana erupsi yang telah menelan puluhan korban jiwa dan materi itu tidak layak dicontoh. Kofifa pun meminta agar masyarakat lebih mawas, mengedepankan empati, dan menjaga perasaan korban erupsi Gunung Semeru. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillah Pancasila fil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi salim ya Allah Pancasila fil Indonesia. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Pada kesempatan ini kita lebih memfokuskan kepada kalimat waman azlamu. Ya. Waman azlamu. Dalam artian kasus seperti ini tentunya tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Waman azlamu. Karena rakyat Indonesia terkenal dengan karakteristiknya empati, toleransi. Itu yang termaktub. Jadi bila ada masyarakat yang sudah keluar dari jalur karakter budaya Republik Indonesia, dipertanyakan lagi keberhasilan Menteri Pendidikan. Gagal tentunya mendidik rakyat Indonesia. Ini semua berpulang kepada sistem pendidikan Republik Indonesia. Tapi kami tidak akan menjurus jauh untuk menohok Menteri Pendidikan. Di samping sudah lelah dan tidak ada hasilnya kritikan-kritikan kami. Tapi kami tidak akan berhenti sampai waktu yang menghentikan. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi sallallahu alaihi Muhammad. Wa man azlamu. Ini perbuatan yang sangat amat zalim. Perbuatan yang sungguh sangat melukai rakyat Indonesia yang sedang mendapat ujian musibah bencana alam, yaitu meletusnya, erupsinya Gunung Semeru. Ini yang harus kita jadikan pelajaran bersama. Empati kita sebagai rakyat, sesama rakyat sudah hilang. Karena apa? Karena pejabat publiknya juga empatinya sudah hilang. Nah, jadi rakyat mencontoh para pejabat. Pejabat yang sudah kehilangan jati dirinya sebagai pejabat negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara liberal. Pejabat sekarang umumnya, ya, apalagi public figure, para artis umumnya mempertontonkan karakter-karakter liberalisme, karakter-karakter budaya barat yang elu gue. Ini bahaya, dan ini
Dulu hanya terkotak saja di Jakarta pola pikir elu gue. Urusanmu, urusan kami. Itu dulu sudah ada, tapi terkotak di Jakarta saja. Untuk daerah belum. Namun sekarang harus globalisasi, fenomena media sosial dengan cepat merambat ke daerah-daerah, bahkan tingkat pelosok desa terpencil sekalipun. Akibat digitalisasi. Karena para YouTuber mempertontonkan kekayaan, mempertontonkan kemewahan, mempertontonkan keegoismen mereka. Sehingga rakyat-rakyat kecil meniru apa yang sang YouTuber lakukan. Jadi ini efek dari sebuah sistem yang sudah carut-marutnya yang ada di Indonesia ini. Jadi, Ibu Gubernur Jawa Timur tidak usah kecewa apalagi sakit hati. Karena ini fenomena nasional, bukan hanya di Jawa Timur saja. Seluruh Indonesia sudah kurang empatinya. Ya, mengumpulkan dana yang dibeli sembako kadaluarsa dikirim ke Semeru. Itu. Mengumpulkan baju-baju bekas yang layak pakai dikirimkan ke Semeru, baju-baju berjamur, kancing bolong, sobek, bau apek. Itu. Yang terjadi seperti itu. Empati rakyat Indonesia sudah hilang. Justru dengan kejadian bencana di Semeru ini, banyak maling-maling berdasi, banyak maling-maling yang berlebar konglomerat, mengumpulkan dana rakyat yang melarat untuk kepentingan pribadi mereka. Itu seperti tadi. Dana terkumpul katakan 100 juta. Dibelilah 20 juta. Ini analogi ya, asumsi saja. Dana terkumpul 100 juta. Yang 20 juta dibeli barang-barang yang sudah expired, yang sudah kadaluarsa, dikirimlah ke bencana alam Semeru. Menyakitkan. Sehingga ada salah satu YouTuber ataupun yang mengupload yang mengatakan ini bencana alam Gunung Semeru ini bukan tempat pembuangan sampah. Miris. Ibu Gubernur Jawa Timur pun juga miris. Di sela-sela orang sedang tertimpa kesakitan, tiba-tiba ada yang selfie, ya, ada yang berfoto ria untuk kepentingan kontennya, memakai kacamata, ya, memakai baju yang unik, yang bagus, ya, untuk kepentingan konten di YouTube-nya. Subhanallah. Dia tidak memikirkan ini situasi gawat darurat, gawat bencana alam, darurat bencana alam. Masih sempat-sempatnya selfie. Di mana empatinya? Inilah yang dikatakan adab lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Apa jadinya negara ini kalau para pejabat publik menganggap hal seperti ini hal yang biasa, fenomena abad digital? Ya, kita akui ini fenomena. Tapi harus ada antisipasi. Harus dievaluasi lagi pola pendidikan masyarakat secara umum. Jangan seakan-akan, tanda petik, seakan-akan yang butuh pendidikan itu anak SD, SMP, SMA, mahasiswa atau mahasiswa. Selesai. Rakyat umumnya tidak butuh pendidikan. Ini yang keliru. Mindset pejabat publik kita, wabil khusus di Kementerian Pendidikan, berpikirnya sangat sederhana. Ya, yang perlu dididik itu yang di bangku sekolah, yang ada di sekolah, yang ada di universitas-universitas swasta dan negeri. Selain itu sudah tidak dianggap dan tidak dibutuhkan pendidikan bagi mereka. Ini kesalahan. Kesalahan partai politik juga. Kurangnya pengkaderan. Mohon maaf dengan segala hormat. Tanyakan kepada para partai, pengurus partai, pemimpin partai politik yang ada di Republik Indonesia ini. Bertanggung jawabkah mereka kepada kader-kader mereka, baik simpatisannya, untuk mengadakan pendidikan setiap bulannya? Itu minimal tuh setiap bulannya. Minimal diadakan pendidikan kader setiap bulannya. Dan bertanggung jawabkah anggota DPR yang dimuliakan Allah itu? Anggota DPR yang telah duduk di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, harusnya mereka mengadakan pelatihan pendidikan moral dan adab karakter kepada rakyat yang memilihnya. Itu kalau semua
lembaga formal dan non formal melakukan konsep ini, maka rakyat kita terdidik lebih santun. Contohnya negara Jepang. Semua stakeholder di negara Jepang melakukan edukasi kepada seluruh rakyat di negara Jepang tersebut. Subhanallah. Ini harus kita contoh. Harus bergerak bersama-sama. Partai politik mendidik kader-kader mereka, simpatisan mereka. Ini kepentingan mereka juga. Jangan rakyat digunakan ketika pemilihan saja. Dibagi-bagi kaos, bagi uang, nasi bungkus. Selesai pemilihan, selesai. Nanti kemarin 5 tahun yang lalu rakyatnya memilih partai A. 5 tahun mendatang dia memilih partai B. Nah, begitu selama ini kejadiannya. Tarik-menarik massa. Rakyat punya slogan, siapa yang membayar, itu yang dicoblos. Membela yang bayar, bukan membela yang benar. Ini sangat kita sayangkan. Nah, efek dari tidak adanya pendidikan rakyat, pendidikan karakter kepada rakyat Indonesia, efeknya seperti fenomena yang terjadi, yang viral di video di Gunung Semeru tersebut. Si rakyat kehilangan jati diri karena si rakyat belajar lewat YouTube. Dilalah si rakyat tersebut menjadi YouTuber. Karena menjadi seorang YouTuber tidak butuh dana besar, hanya butuh kuota dan HP. Dan kalau berezeki nomplok, bisa memviralkan atau diviralkan, maka dia akan mendapatkan uang atau income. Nah, rakyat kita berpikir praktis dan pragmatis. Artinya, mereka berpikir negara ya negara urusannya. Aku bagaimana mendapatkan uang dengan cepat, tanpa susah payah, dan bahagia. Menjadi YouTuber, ini tidak bisa dipungkiri. Jangankan rakyat, sekelas gubernur Jakarta saja, Anies Baswedan, jadi YouTuber sekarang. Jadi YouTuber itu adalah profesi sampingan yang menjanjikan di samping profesi utama setiap rakyat Indonesia. Waman azlamu. Jadi yang merusak rakyat ini siapa? Waman azlamu siapa? Ya pejabat, yang anggota DPR. Jadi jangan salahkan rakyatnya. Ketika rakyat berselfie ria di Gunung Semeru dengan zona merah seperti itu, jangan salahkan rakyatnya. Mereka paham itu berbahaya. Mereka paham itu tidak baik untuk kesehatan mereka. Tapi mereka tetap melakukan. Karena apa? Karena demi income yang mereka butuhkan. Demi uang yang mereka dapat dari hasil YouTube mereka jika video mereka viral. Jadi rakyat kita sekarang sudah dididik secara pragmatis dalam mencari uang. Bagaimana dana sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. YouTuber solusinya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini saja dari kami. Waman azlamu, mari koreksi masing-masing. Jangan salahkan rakyat. Rakyat hanya menjalankan efek dari sistem yang sudah terjadi di Republik Indonesia ini. Sistem kita secara keseluruhan rusak. Wabil khusus sistem pendidikan rakyat Indonesia nol sama sekali. Karena yang dididik yang ada di bangku sekolah. Setelah yang tidak ada di bangku sekolah, yang tidak ada di bangku universitas, dibiarkan mencari ilmu lewat YouTube ataupun Mbah Google. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Barakallah.